Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami langsung aja ke anggota. Saya Abdallah Hayun dengan NIM akhir 355. Dan saya Hairul Rafi dengan NIM akhir 352. Dan saya Zaki Noval Rahmat Fadilah dengan NIM akhir 377. Saya Alfurkanul Ulung dengan NIM 374. Langsung aja ke yang pertama. Jadi di yang pertama ini ada elemen in Apple Music Design. Jadi setiap aplikasi itu pasti memiliki elemen-elemen penting. Nah, daripada Apple Music ini terdapat beberapa elemen yang penting. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada visual. Visual ini dimiliki oleh Apple Music, yaitu tampilan yang minimalis serta elegan dan bersih, menciptakan rasa calm, rasa tenang, rasa confidence pada produk yang Apple berikan. Yang kedua ada navigation. Jadi navigation di Apple Music ini memiliki intuitif dan transisi yang smooth, membuat pengguna merasa nyaman, dan tidak merasa frustasi. Selanjutnya ada interaction. Jadi interaksi di Apple Music ini sangat responsif, seperti lirik yang real time dan kontrol musik yang sangat smooth, menambah keterlibatan emosional. Selanjutnya ada user perception. Nah, pada user perception ini, konsistensi desain antar perangkat Apple memperkuat persepsi premium dan loyalitas pengguna. Selanjutnya, cognitive and affective factor dalam Apple Music. Nah, adapun faktor dari kognitif dan afektif dari Apple Music itu seperti yang pertama, bagian kognitif faktor ada effectiveness. Jadi effectiveness dari Apple Music ini, pencarian musik dan playlistnya itu cepat serta akurat. Selanjutnya ada efisiensi. Jadi pada bagian efisiensi, Apple Music ini tampilannya rapi, memudahkan pengguna untuk fokus pada konten, bukan antar muka saja. Selanjutnya ada cognitive load. Nah, jadi di cognitive load ini desainnya sederhana, mengurangi beban berpikir, serta saat menjelajah musik. Selanjutnya ada affective factor. Yang pertama itu ada estetik. Jadi Apple Music ini memiliki warna yang lembut dan tipografi khas Apple, menimbulkan ketenangan dan kenyamanan visual. Selanjutnya ada playfulness. Nah, di playfulness ini fiturnya seperti lirik bergerak. Terus rekomendasi harian dan playlist tema mood yang menimbulkan rasa senang. Selanjutnya ada emotion. Emotion pada bagian ini musiknya dikurasi untuk menyentuh perasaan dari nostalgia hingga motivasi. Nah, yang selanjutnya adalah positive emotion atau emosi positif dari Apple Music itu sendiri. Pada setiap aplikasi tertentu saja akan memiliki kelebihan-kelebihan yang membuat pengguna nyaman dalam mengoperasikan aplikasinya. Begitu juga pada Apple Music. Berikut emosi positif dari Apple Music. Yang pertama ada satisfaction and trust. Kualitas audio tinggi sehingga membuat pengguna nyaman dalam mendengarkan musik, dan desain elegan menumbuhkan rasa puas dan percaya. Yang kedua ada enjoyment and engagement. Pengguna menikmati pengalaman mendengarkan tanpa gangguan iklan, sehingga pengguna tidak terdistraksi pada iklan yang banyak. Yang ketiga, loyalty. Apple Music terintegrasi erat dengan ekosistem Apple, contohnya iPhone, MacBook, dan Apple Watch, membuat pengguna Apple betah dan enggan pindah menggunakan merek lainnya. Yang selanjutnya negatif emotionnya pada Apple Music. Terlepas pada fungsi positif dari Apple Music, setiap aplikasi pasti memiliki kekurangan-kekurangannya tersendiri, termasuk Apple Music. Berikut emosi negatif pada Apple Music. Yang pertama adalah frustration and confusion.
terjadi pada gangguan non-Apple karena performa aplikasi di Android atau Windows kurang optimal. Yang kedua ada fatigue. Visual monoton atau playlist yang berulang dapat menyebabkan kejenuhan. Yang ketiga ada disappointment and switching intention. Jika rekomendasi lagu tidak sesuai mood, pengguna bisa merasa kecewa dan beralih ke platform lain. Poin selanjutnya yaitu kelebihan. Yang pertama, kualitas audio tinggi, lossless, and spatial audio. Yang kedua, integrasi sempurna dengan ekosistem Apple. Yang ketiga, koleksi lagu sangat luas, lebih dari 100 juta lagu. Yang keempat, rekomendasi musik cerdas dan personal. Yang kelima, tanpa iklan, mendengarkan lebih fokus. Yang keenam, lirik real time and sinkronisasi antar perangkat. Poin selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, tidak ada versi gratis permanen. Kemudian yang kedua, kurang optimal di Android maupun Windows. Yang ketiga, konsumsi data besar untuk streaming lossless. Yang keempat, fitur sosial kurang interaktif. Kemudian yang terakhir, harga berlangganan relatif mahal. Poin yang selanjutnya, conclusion, Apple Music memadukan estetik, navigasi, dan kualitas audio untuk menciptakan pengalaman emosional yang mendalam. Namun, kurangnya fleksibilitas di luar ekosistem Apple dapat menimbulkan frustasi pada sebagian pengguna. Sekian analisis Apple Music dari kelompok 18, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.